Jadi saya baru dapat komentar sekaligus pertanyaan dari @vintage@g. Salam kenal Kak Novia, really enjoy your contents. Terima kasih. Kebetulan aku juga newbie atau baru di dunia CC atau kartu kredit. Kak, boleh spill dong untuk CC lebih dari satu, bagaimana prioritas penggunaannya, dan bagaimana kakak handle annual fee-nya. Kemudian, apa CC atau kartu kredit yang lagi kakak incer buat referensi aku nih? Hehe. Thanks a lot kak. Terima kasih juga Vintage@g sekali lagi atas pertanyaannya. Jadi kita langsung aja jawab pertanyaan yang pertama. Untuk CC lebih dari satu, bagaimana prioritas penggunaannya? Kalau saya pribadi untuk prioritas penggunaan, biasanya melihat kebutuhan atau fitur yang diberikan kartu kredit. Maksudnya kebutuhan adalah apa sih kebutuhan saya? Apakah saya sedang lebih butuh miles untuk KrisFlyer, berarti untuk Singapore Airlines, atau saya lebih butuh untuk Garuda Indonesia atau Garuda Miles. Biasanya saya sih jujur lebih ngelihat ke situ, lebih ke kira-kira gue dapat apa nih, kira-kira saya dapat miles yang mana nih. Jadi untuk prioritas penggunaan di situ. Terus selain itu, untuk penggunaan saya tentu melihat kira-kira di kartu yang saya punya udah berapa persen sih penggunaan limitnya. Jadi diusahakan banget kalau saya ya sebisa mungkin mencoba setidaknya meskipun sulit untuk di bawah 50% penggunaan limitnya dari setiap kartu. Misalnya contoh ya, limit dari salah satu kartu adalah 5 juta, berarti 50% dari 5 juta adalah 2,5 juta. Berarti saya berusaha banget untuk tidak lebih dari 2,5 juta penggunaannya. Jadi jika sudah melebihi ya 2,5 juta di kartu A, ya udah, atau 50% ya udah saya pakai di kartu yang lain. Dan untuk prioritas penggunaan saya juga menggunakan spreadsheet sih. Jadi dengan Excel saya udah ngelis misalkan HSBC limitnya 15 juta. Kalau misalkan saya ingin menaruh batasan 30% pada penggunaan kartu kredit HSBC saya, penggunaan limitnya ya berarti saya hanya memakai 4,5 juta aja di HSBC. Terus misalkan kalau di BNI 10 juta dan saya targetnya 30% ya berarti saya hanya menggunakan 3 juta. Jadi lebih ke situ sih Kak, langsung dikali persentase per limit dan ya melihat juga kira-kira setiap kartu kredit tuh apaan sih? Setiap kartu kredit tuh fitur atau rewards-nya bentuknya apa. Terus gimana handle annual fee? Kalau annual fee, kalau saya sederhana, kalau misalkan tiba-tiba muncul annual fee-nya di statement kartu kredit, saya langsung telepon. Itu aja. Langsung telepon, tapi tentu sebelumnya udah beli paket khusus nelpon, biar nggak boncos pulsanya. Jadi karena saya pakai provider Telcel, ada paketnya khusus untuk nelpon. Saya beli setidaknya yang buat seminggu karena kan takutnya butuh untuk nelpon lagi di hari selanjutnya. Saya beli kurang lebih ada yang 3.000, ada yang 7.000. Terus nelpon aja deh dengan enak. Karena kalau misalkan nggak beli paket, kita tuh sering khawatir tiba-tiba pulsanya habis padahal kayak kita belum selesai itu ngobrolnya sama customer service. Belum lagi kan kalau nelpon ke bank tuh lama ya untuk masuk ke customer service-nya. Kayak kita harus tekan tombol 0 untuk berbicara dengan customer service representative. Atau kayak kita masukin dulu lah nomor kartu kreditnya, kan setiap bank berbeda ya untuk prosedurnya. Tapi itu udah memakan waktu lama, makanya harus beli paket pulsa dulu. Tapi intinya adalah nelpon sih untuk minta
di Wave. Dan untuk minta di Wave tuh kurang lebih kayak, halo, iya kak saya mau Wave annual fee ya, soalnya annual fee-nya muncul nih di statement kartu kredit. Terus biasanya dari pihak, ini pengalaman saya ya, mungkin pengalaman teman-teman beda. Terus biasanya nanti Kak CS-nya akan ngomong, oh ini bisa kok kak di Wave, bisa dihapuskan tanpa syarat. Jadi udah langsung dihapuskan. Terus menurut saya nggak ada salahnya sih untuk nanya, kak ini bisa dihapuskan selamanya nggak ya? Jadi biar nggak pusing kalau misalkan ternyata tahun depan ada lagi. Cuma ya nggak tahu akan berhasil apa enggak, tapi nggak ada salahnya loh untuk meminta daripada diem doang. Jadi emang kunci untuk menggunakan CC dengan baik adalah proaktif guys. Jadi kalau misalkan diem doang, pengen enaknya doang, agak sulit sebenarnya. Kan untuk annual fee aja kita nih harus usaha dulu kan. Ya nggak apa-apa lah, abis 7.000 buat annual fee daripada kita bayar annual fee 500.000, 300.000 atau lebih. Terus selain yang tanpa syarat, tidak sedikit juga yang emang memberikan syarat. Jadi baru-baru ini teman saya cerita kalau misalkan kartu kreditnya tuh ada annual fee sekitar 500.000 dan dia diberikan syarat kalau misalkan mau dihapuskan annual fee-nya diberikan syarat untuk menggunakan 500.000 transaksi. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat sih karena 500.000 transaksi ya bisa jadi emang pengeluaran dia per bulan tuh ke cover aja dengan lebih mudah gitu. Tanpa harus dia membayar 500.000 dengan cuma-cuma ke bank. Itu. Tapi mungkin ada cara lain ya. Kalau misalkan teman-teman yang nonton punya cara lain, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Terus selanjutnya, kemudian apalagi CC yang lagi kakak incer buat referensi. Jujur, untuk sekarang saya rem dulu. Jadi emang fokus ngebetulin rekening, terus agak ngerem juga di pengeluaran. Jadi emang lebih apa ya, nggak agresif dulu untuk mencari CC-CC baru. Cuma kalau misalkan udah tercapai beberapa target tabungan, target investasi atau target hidup lainnya, dan akhirnya kembali ke target CC, saya pribadi ya, ini pribadi ya, jangan diterima mentah-mentah. Pokoknya apapun yang ditonton, mau saya mau orang lain, jangan pernah terima mentah-mentah. Kalau saya pribadi ingin mencoba Danamon JCB Precious. Kenapa? Karena Danamon untuk earning rate atau earning rate itu apa ya bahasa Indonesia kok agak. Jadi pokoknya udah earning rate aja. Earning rate atau untuk mendapatkan miles itu lumayan perhitungannya. Jadi kalau misalkan kita penggunaan 10 juta, nanti earning rate-nya tuh jatuhnya lumayan lah. Atau konversi dari penggunaan kartu kredit kita ke miles itu lumayan hitungannya. Terus kenapa Danamon JCB Precious? Alasan kedua adalah karena kartu JCB Precious, JCB Platinum atau Precious atau ke atas ya, itu memberikan fitur launch internasional cuma-cuma di banyak launch di dunia. Kayak misalkan Changi pun dapet. Terus di Jepang itu ada hitungannya tersendiri lagi. Jadi kalau misalkan mau ke Jepang lumayan banget kan dapat launch gratis. Jadi kayak ngirit dimakan. Jadi lebih ke situ sih. Karena teman saya tuh ada yang punya BNI JCB Precious. Jadi nggak mesti Danamon, yang penting JCB Platinum atau Precious. Terus saya kasih tahu, coba aja nih ke launch SATS di Changi. Lumayan loh, bisa duduk, bisa makan gratis. Dan akhirnya dia coba, tinggal di swipe, terus kuotanya keambil 1. Karena setahu saya tuh per tahun ada kuotanya, saya lupa persisnya berapa, cuma adalah kuotanya, maksudnya nggak unlimited juga. Ada kuotanya, tapi lumayan lah daripada nggak samsek kan. Terus ya udah dia habis swipe langsung deh masuk ke launch, dia makan gratis, minum gratis, terus toiletnya juga biasanya juga lebih nyaman karena kan bukan toilet umum ya, jatuhnya toilet lounge, terus bisa nyantai dulu. Lumayan banget ngehemat dengan 0 rupiah, jadi hanya menggunakan kartu kredit. Itu sih kalau misalkan target pribadi saya. Tapi kalau misalkan Kak Vintage@G ini baru memulai,
Nanti mungkin bisa tulis juga di kolom komentar kayak, "Kak, saya udah punya kartu A, B, C, D, E, jadi enaknya apa ya?" Terus target saya tuh sebenarnya mau punya miles atau mungkin punya target lain. Iya, target saya tuh pengen punya cashback reward yang baik. Karena kan setiap orang tentu targetnya beda-beda ya. Jadi mungkin kalau mau sharing tambahan boleh banget Kak Vintage Edgy. Jadi mungkin bisa kasih referensi yang lebih tepat. Itu aja sih untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya dan semoga jawabannya bisa membantu baik untuk Kak Vintage Edgy maupun teman-teman yang sedang menonton. Itu aja video kali ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!